sahabat UT Padang, kembali lagi dalam program IMUT, Informasi Mahasiswa Universitas Terbuka, yang disiarkan dari kantor Universitas Terbuka Padang. Bersama saya kali ini Nadia Rifatonisa yang akan menemani teman-teman semua dalam program IMUT episode ini. Oke, sahabat UT semua, program kali ini kita akan membahas mengenai kiprah dan peran ikatan alumni Universitas Terbuka. Nah, setelah sahabat UT mendengarkan dan menyimak episode kali ini, teman-teman diharapkan dapat memperoleh informasi dan hal-hal penting mengenai Universitas Terbuka tentunya. Apabila teman-teman mahasiswa ingin mengajukan pertanyaan atau teman-teman ada pertanyaan, boleh sekali kirim komentar ataupun DM ke Instagram kita di @UT Padang ataupun juga bisa WhatsApp ke nomor pelayanan kita di 0812 1513 366 ataupun bisa juga di kolom komentar YouTube channel kita UT Padang. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai podcast kita pada hari ini, sahabat UT jangan lupa untuk menunjukkan rasa bangga dan cinta kasih kita kepada Universitas Terbuka. Teman-teman silakan klik tombol like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Padang. Bapak, telat lagi lu kan? Iya Pak, aduh udah nosi pasnya. Udah ya Pak, maaf ya Pak. Kok kosong sih? Udah kemana orang-orang? Aduh, dari mana tadi? Woi, bete. Udah ngos-ngosan dosennya nggak ada. Kuliah mah nggak kayak gitu bro. Makanya kuliah di UT nggak ngos-ngosan, nggak pakai ongkos, kuliahnya pasti hai. Iya sih, tapi lu denger dari mana bro? Cuman UT yang bisa kayak gini. Universitas Terbuka dengan jumlah mahasiswa yang cukup banyak mencapai 525.000 lebih, tentunya juga telah melahirkan alumni-alumni lulusan terbaik yang cukup banyak pula. Universitas Terbuka menjadi seperti sekarang ini tentunya tidak terlepas dari peran para alumni. Alumni juga sebagai bukti nyata dalam meningkatkan kualitas yang diberikan dan bisa menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kualitas dan reputasi perguruan tinggi di mata dunia. Baik, membahas mengenai kiprah dan peran ikatan alumni Universitas Terbuka, telah hadir di tengah-tengah kita bersama kita narasumber kita pada hari ini yaitu Dr. Emilzon Taslim, spesialis anestesi terapi intensif, subspesialis intensive care konsultan, subspesialis anestesi obstetrik konsultan, magister kesehatan, sarjana hukum, magister hukum. Halo Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, luar biasa sekali di tengah kesibukannya sudah menyempatkan diri datang ke podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Pak. Oh iyalah, kan alma mater. Alma mater ya, tercinta ya Pak ya. Iya. Oke, nah Bapak mungkin bisa disapa dulu teman-teman sahabat UT kita nih yang lagi mendengarkan kita saat ini. Assalamualaikum teman-teman, sahabat UT semua yang berada baik di Sumatera Barat maupun di seluruh Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum. Oke, nah itu sapaan hangat dari Pak Emilzon. Nah, yang merupakan juga beliau adalah Ketua Ikatan Alumni Universitas Terbuka Wilayah Sumatera Barat, begitu ya Pak ya? Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak profil singkatnya. Itu tadi cukup banyak tuh udah dia sebutkan panjang sekali itu ya Pak. Boleh diceritakan sedikit Pak? Saya seorang profesional sekarang dan bertugas di salah satu rumah sakit terbesar di Sumatera Barat, di Rumah Sakit RSUPM Jamil sebagai dokter fungsional utama di bagian anestesi dan terapi intensif. Kemudian juga tercatat saya sebagai staf pengajar di Fakultas Kedokteran UNAN Padang
dari mulai program S1, S2 dan S3 serta program pendidikan dokter spesialis dan juga bidang-bidang lainnya di Universitas Andalas. Pekerjaan saya sehari-hari ya lebih banyak di 2 bidang tersebut. Itu, Bu. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Di tengah kesibukan Bapak juga tidak tidak menghentikan atau tetap melanjutkan pendidikan ya. Luar biasa dan mengambil sarjana hukumnya di Universitas Terbuka ya Pak ya. Ya, saya sarjana hukum di Universitas Terbuka. Ya. Oke. Mungkin juga bisa diceritakan sedikit Pak gimana mengenal UT-nya dan memilih UT nih. Oh, begini. UT ini kan sekolah tanpa jarak, Oke. ya, kemudian tanpa waktu, ya kan, setiap saat. Fleksibel ya Pak? Ya, fleksibel. Sebenarnya waktu itu saya sangat tertarik sekali dengan bidang hukum dan sudah pernah mencoba di beberapa ya universitas misalnya kan. Saya sangat kesulitan dengan kesibukan saya dengan kehadiran. Iya betul sekali ya Pak. Dengan kehadiran, dengan presentasi, kehadiran dan segala macam. Akhirnya saya memilih di Universitas Terbuka waktu itu jurusan hukum yang bergabung dengan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik dibuka. Maka saya merupakan alumni di Sumatera Barat ini, alumni pertama dari jurusan hukum. Okay. Nah, makanya saya mendaftar dan saya alhamdulillah bisa menyelesaikan dengan tepat waktu dan juga bisa berkiprah di bantuan-bantuan hukum secara profesional bagi teman-teman saya yang membutuhkan. Dan juga angkatan-angkatan saya tersebut banyak sekali yang sudah berhasil dan juga sudah ada yang jadi notaris, ada yang jadi advokat, ya, baik di Sumatera Barat maupun ada di Pulau Jawa. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang UT wadahnya sangat tepat ya Pak ya untuk sebagai melanjutkan pendidikan tinggi bagi teman-teman semua yang memiliki kesibukan ya, terutama seperti Bapak ya, luar biasa sekali gitu ya Pak. Oke teman-teman semua, itu pengenalan singkat dari narasumber kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut kepada materi berikutnya, kita akan saksikan video berikut ini. Oh iya, belum bayar kos lagi. Belum ada tanggal segini lagi. Punya duit robek lagi. Gimana nih? Gak boleh kepake lagi gimana nih? Soulja Boy, I been it. Why me crack it? Why me roll? Why me crack that Soulja Boy? That Superman? That all? Why me crack that soul? Now 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 what? Soulja Boy, I been it. Hai Kang! Gimana nih? Udah makos lagi. Gimana ya? Lewat mana ya? Kesel deh gue, tiap kali nagih-nagihin duit. Oi. Lah, lu lagi bro? Kan gue udah bilang, lu kuliah di UT aja supaya lu masa kayak gini bro. Gue gak punya duit bro. Lah, pendaftarannya cuma 100.000, PTN pula. Yang bener lu. Murah kan? Daftar ya? Kesel deh gue, tiap kali nagih-nagihin duit. Tanggal berapa nih? Lo gak lihat gue punya kos-kosan banyak gini? Pusing gue kalau nagih-nagih gini terus. Sebelum daftar, emak kos lu serem juga ya. Kita kabur, ada pintu belakang nggak? Ada bro, satu di belakang bro. Jadi, kita bro. Oke, nah teman-teman kita tadi sudah berkenalan langsung dengan Ketua Ikatan Alumni Universitas Terbuka Wilayah Sumatera Barat
Nah, kita akan langsung masuk ke topik kita kali ini, yaitu kiprah dan peran Ikatan Alumni Universitas Terbuka nih Pak. Nah, sebelum kita membahas kiprah dan peran, mungkin kita berkenalan dulu dengan Ikatan Alumni ini atau yang biasa disebut IKUT ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin bisa dikenalkan kepada teman-teman apa itu Boleh. IKUT Ya. Pak? Jadi Ikatan Alumni UT ini itu berdiri tahun 1990, tanggal 26 Maret itu didirikan di Jakarta. Waktu rektornya kalau saya tidak salah Bapak Profesor Dr. Setiadi. Setelah beberapa tahun tentu dia menghasilkan alumni. Nah, kemudian tujuannya dari didirikan alumni UT ini adalah untuk memberi masukan kepada Universitas Terbuka sesuai dengan visi UT menjadi pusat unggulan dalam penyelenggaraan, penelitian dan pengembangan serta penyebaran informasi tentang pendidikan tinggi jarak jauh ini. Tanpa jarak, tanpa waktu, setiap saat dan juga bisa dijangkau oleh masyarakat. Kemudian juga membantu sosialisasi program-program UT ke masyarakat. Kemudian juga meningkatkan silaturahmi dalam pengembangan kemampuan serta pemberdayaan alumni UT. Ya, pemberdayaan alumni UT ini, beberapa alumni UT ini banyak yang jadi menteri. Waduh, Itu luar kan. biasa. Ya, menteri di kabinet manapun ya. Terakhir Bapak Ketua Umum kita Pak Muldoko gitu ya. Nah, kemudian juga sebagai wadah perjuangan alumni UT. Sekarang kan alumni UT ini misalnya ada ya kan. Tentu kita harus memberikan masukan atau memberikan suatu informasi ya, kapan perlu misalnya di suatu unit kerja bisa dirangkul untuk masuk ya, seperti benar. itu. Kemudian juga sebagai wahana peningkatan profesi anggota, misalnya dalam profesi tertentu, guru meningkatkan memberikan suatu seminar, lokakarya dan segala macam. Kemudian dalam segi sosial yang kita baru-baru ini juga misalnya kita ikut berpartisipasi dalam hal memberikan sedikit simpati atau bantuan, misalnya Galodo di Pasaman, misalnya, yang baru-baru ini ya, yang Pak, sebelum ya. di Pasaman dulu sebelumnya ya memberikan bantuan pengobatan kepada alumni ya yang ada di situ. Kemudian juga yang baru-baru ini yang ke pesisir, kemudian juga yang ke Agam ya. Dan itu bantuan-bantuan ini tersebut juga dipartisipasi oleh alumni UT yang tergabung ke seluruh Indonesia bahkan dunia menyumbang. Nah, seperti itu. Jadi kita sangat kuat sekali suatu organisasi dan kekeluargaannya sesama alumni UT ini. Oke, Gitu, ya. berarti cakupannya juga tidak hanya Sumbar saja ya Iya. Pak ya. Udah seluruh Indonesia bahkan juga dari luar Iya. ada juga ya Pak. Luar biasa sekali. Ya, kalau istilah Minangnya sadintiang baik secuk bayam. Kalau satu dicubit sakit sini ya ada sakit. Jadi kalau misalnya kayak di Sulawesi ada masalah misalnya bencana kena alumni UT itu kita beramai-ramai Semua seluruh bantu Indonesia ya Pak. membantu. Wah luar gitu. biasa. Erat Iya. sekali kekeluargaannya Iya, erat berarti sekali, ya ya. Pak. Luar biasa sekali ikatan alumni UT ini Pak. Nah IKUT ini kan suatu organisasi ya Pak. Iya. Nah bagaimana teman-teman alumni ini bisa masuk dalam organisasi ini? Apakah semua yang tamatan langsung bisa masuk atau harus ada mendaftar dulu atau bagaimana nih Pak? Tidak ada mendaftar tidak masuk. Sekarang kalau sudah tercatat sebagai alumni, kita di masing-masing wilayah seperti wilayah Sumatera Barat kan ada. Kemudian di daerah-daerah juga kita lagi membuat suatu cabang-cabang misalnya kan daerah itu bisa langsung melapor saja kepada kepada ketua cabang atau ketua daerah atau ketua wilayah. Dan itu tidak ada pembayaran segala macam gitu. Mungkin nanti setelah organisasinya berkembang di tingkat daerah atau cabang mungkin tentu ada kebijakan mereka berorganisasi sesama gitu. Iya. Sambil
memperkenalkan UT ini kepada masyarakat. Nah, begitu. Tujuannya itu ya, Ya, Pak, ya. juga memperkenalkan UT Ya. Kepada masyarakat luas ya yang belum mengenal UT itu Ya. bagaimana gitu. Luar biasa. Jadi ada yang cabang juga ya Pak, kabupaten kota Ada, begitu kabupaten Pak. kota ada, ya. Oke, jadi Bapak yang wilayah Sumbarnya, Sumbar, ya. Sumatera Barat. Oke, nah jadi teman-teman semua yang semua lulusan dari universitas terbuka itu bisa menjadi keluarga dari IKUT begitu ya Pak. Yang penting melapor saja gitu. Nah, ini bagaimana jaringan IKUT ini? Itu ada di mana saja Pak cakupannya gitu? Oh, cakupannya ya kalau kita kan misalnya wilayah pada Sumbar nih, Iya. nah, Padang juga ada, pesisir juga ada, kemudian Pasaman, kemudian juga Kabupaten Agam, seluruhnya ada. Seluruhnya gitu. benar-benar seluruh kabupaten kota ada ya Pak ya? Selain tujuan utama kita seperti disebutkan tadi ya, sesama alumni UNT sebagai suatu networking ya, jaringan ya untuk memajukan sama UT, juga memperkenalkan UT. Dan juga kita juga berprogram memberi support kepada mahasiswa seperti bantuan lah kalau ada kesulitan atau segala macam seperti itu gitu. Dan itu sudah diprogramkan dari UT Pusat ya. Selain kita membantu bermitra dengan UT, memperkenalkan, memasyarakatkan segala macam, juga kita memberi support kepada mahasiswa. Ya, terutama mahasiswa-mahasiswa misalnya yang kurang mampu seperti itu. Nah, itu sudah disyaratkan oleh alumni UT Pusat kepada kita. Oke, berarti ini sangat terstruktur sekali ya, Ya. Pak, dari pusat sampai ke cabangnya gitu ya Pak. Ya. Dan tadi yang dia menangkap berarti IKUT ini juga memberikan beasiswa begitu Ya, bagi teman-teman. Bantuan. Ya. Kalau beasiswa kan lengkap semua ya. Seterusnya Bantuan, gitu ya Pak, bantuan bagi teman-teman yang membutuhkan Ya, gitu. tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kalau kita berkembang, kita akan berikan beasiswa. Beasiswa, begitu luar biasa sekali ya Pak. Nah, apa sebenarnya, tapi sebenarnya sudah Bapak singgung sih untuk manfaat bagi alumni untuk ikut IKUT ini. Nah, jadi alumni yang bergabung di IKUT ini manfaatnya apa Pak? Gitu. Iya, sebenarnya yang penting tadi ada kekeluargaan. Kekeluargaan ya, itu pastinya ya, Pak. perjuangan bersama. Gitu. Iya betul. Yang paling penting tentu IKUT ini ada informasi, misalnya kita ke pesisir nih. Misalnya ada di sana itu suatu peluang kerja. Nah, tentu diinformasikan dari alumni UT ke tempat. Ini loh, sini loh ikut ujian SD, ada guru SD nih, ada SMP nih, ada P3K nih. Nah, seperti itu kan. Bisa karena kita tahu nih Pak. Kita buka internet masih ada di sana mungkin tahun-tahun sebelumnya itu universitas terbuka itu adalah yang terbanyak ujian yang lulus menjadi ASN. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Di seluruh Indonesia. Dia yang paling terbanyak. Universitas terbuka ini ya Pak. Ya. Luar biasa sekali nih. Jadi selain kekeluargaan, silaturahmi juga sebagai relasi gitu ya Pak. Jadi atas dasar kekeluargaan itu jadi jaringannya jadi semakin luas gitu ya Pak. Benar-benar. Kadang kan kita kalau cuma cari pekerjaan di internet atau apa kan kadang sulit gitu ya Pak. Nah kalau kita ada informasi dari teman-teman alumni langsung, nah mungkin jadi kita lebih banyak mendapatkan informasinya begitu. Nah begitu pengenalan dari IKUT ini teman-teman semua. Oke, nah sebelum kita lanjut ke episode berikutnya, kita akan saksikan sama-sama video tayangan berikut ini. Iya. Jadi gimana Wir? Pemikiran gue nih ya. Lo punya duit, lo punya sarjana. Oke, sarjana. Tapi menurut gue enggak, men. Ibarat nih, gue biasa-biasa aja nih. Lawan orang yang berada. Bisa jadi gue menang. Soal pemikiran. Udah, lu gak usah kuliah. Lu kerja aja sono. Salah Mas. Salah. Kan ada UT. Negeri. Lu bisa kuliah kapan baik lu mau.
biaya terjangkau, mak babe lu seneng. Bang ya? Bingung kan lu? Udah lu mendingan daftar UT deh buruan, supaya nggak bingung lu. Yalah, nih, cabut ya. Oke, nah tadi teman-teman kita sudah berkenalan dengan IKUT itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kegiatan-kegiatan rutin dari IKUT itu sendiri dan di bidang apa saja kegiatannya, begitu Pak? Ya. Sebenarnya kita sudah mempunyai beberapa program ya, program peningkatan kompetensi bagi mahasiswa UT gitu kan. Kita sudah mempersiapkan proposal seminar ataupun suatu skill lab lah atau semacam pelatihan, dan itu sedang kita program itu untuk mahasiswa UT. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa akan terwujud. Sebelum COVID, karena ini wajah kita COVID ini, kita sudah mengadakan kerjasama juga dengan alumni-alumni UT yang ada di luar provinsi kita untuk bersama-sama mengadakan peningkatan kompetensi tersebut. Tapi karena COVID baru kita program seperti ini lagi gitu. Kemudian juga program-program yang lain adalah program sosial tadi, program simpati empati kepada alumni-alumni UT yang terkena musibah, baik secara musibah bencana, mungkin juga musibah-musibah secara pribadi atau sosial yang akan kita bantu dengan laporan-laporan yang cukup akurat nanti kepada kita. Selain itu, kiprah kita sebenarnya tujuan UT seperti tujuan kita tadi adalah bermitra dengan UT ini, memperkenalkan kepada masyarakat bahwa sesuai dengan tujuan pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak boleh anak bangsa ini yang tidak bersekolah, tidak boleh anak bangsa ini yang tidak berkuliah, tidak boleh anak bangsa ini yang bodoh gitu. Maka pemerintah mengadakan suatu universitas ini tahun 82 ya, 83 atau 84 itu ya, yang mendirikan UT ini sebagai wadah ya untuk mengejar kecerdasan itu ya, dengan tanpa jarak, tanpa waktu, dan biayanya terjangkau bagi masyarakat. Dan saya memperkirakan pendidikan di UT ini relatif sangat murah dibandingkan dengan universitas dan perguruan tinggi lain ya. Dan juga UT ini juga banyak beasiswa-beasiswanya juga ada, seperti bidik misi juga ada, beasiswa yang lain juga banyak nih yang di UT ini yang saya kenal. Jadi kiprah kita di alumni UT ini, yang fokus kita adalah kepada alumni, kemudian juga kepada alma mater, dan juga kepada mahasiswa. Tiga itu kita fokuskan. Pada alumni, alma mater, dan juga mahasiswa, begitu ya Pak. Nah, artinya untuk kontribusi kepada UT-nya sendiri itu lebih berfokus kepada mengenalkan pada masyarakat luas gitu ya Pak. Luar biasa. Salah satunya kontribusi terhadap UT-nya untuk lebih dikenal lagi UT ini, begitu. Luar biasa. Itu ada kegiatannya tersendiri itu Pak? Ada, kita sudah membuat program-program itu, misalnya program-program ke sekolah. Ya. Oke, ada langsung ke sekolah-sekolah terjun segala gitu. macam itu kita sudah bikin PowerPoint, dan kita nanti bersama-sama alumni UT datang ke sekolah. Target kita kan sekolah-sekolah yang tidak ya, yang rasa-rasanya misalnya ini tidak bisa melanjutkan lah apa gitu kan. Jadi tentu ada grade-grade-nya. Seperti ranking sekolah-sekolah ini kan ada ranking 1 sampai ranking 10 itu. Tapi kita yang di bawah-bawahnya memperkenalkan, karena dia kan pesimis dia, kita kuliah gimana biayanya, gimana ini persaingannya bagaimana, biayanya mahal, kuliah tunggal, segala macam lah banyak. Kita yang pesimis ya Pak ya. UT ini menjadi solusi lah. Kita kan banyak fakultas kita tuh. Seperti saya katakan tadi, sebelum-sebelumnya UT merupakan penyumbang atau penghasil ASN terbanyak
Oke, ya, di seluruh luar Indonesia. biasa. Berarti nanti alumni akan terjun langsung Ya. untuk mengenalkan UT ini kepada masyarakat luas Ya. begitu ya Pak. Luar biasa sekali. Nah, tadi Bapak juga sudah menyinggung mengenai kerjasama. Nah, sejauh ini dengan pihak mana saja IKUT ini sudah bekerja sama Pak? Ya, IKUT ini kan kita saat ini masih bersifat kerjasama dengan internal, ya, internal, dengan pokja-pokja seperti itu. Kemudian kedepannya kita akan mencoba ya sesuai dengan jalur profesinya akan bekerja sama dengan tempat-tempat usaha, ya, tempat-tempat usaha yang usaha UMKM, usaha mikro itu. Kemudian kalau ada misalnya alumni UT yang bisa magang atau segala macam meningkat kompetensi, kita akan mencoba menyalurkan seperti itu. Ke arahnya seperti itu kita kerjasama dengan pihak-pihak kerjasamanya ketiga, untuk membantu teman-teman sesama ini juga ya Pak, Universitas Terbuka. Kemudian mungkin juga dengan berpengaruh dengan organisasi tertentu, misalnya kan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, agar mereka-mereka yang tidak berkesempatan berkuliah misalnya di perguruan tinggi akan kita fasilitasi untuk berkuliah di UT. Oke, luar biasa sekali. Nah, begitu teman-teman, pembahasan kiprah UT ini semakin menarik saja ya, luar biasa. Menarik, Kita akan kupas lebih dalam lagi dalam episode selanjutnya. Untuk tayangan kali ini, sama-sama kita saksikan tayangan video berikut ini. Macet banget lagi, gimana nih? Baru kuliah pagi, tuh kan bisa telat kalau kayak gini ceritanya. Maju dong. Wuh, makanya lu kuliahnya di UT supaya nggak usah macet-macetan gini ya. Emang ada kampus kayak gitu? Iya UT, udah PTN, lu bisa kuliah di mana aja coy. Boleh juga tuh. Tapi kok lu bisa sampai sini? Udah bisa deh, pokoknya cuman UT yang bisa kayak gini. Hanya di Universitas Terbuka coy. Oke, teman-teman semua, kembali lagi. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kiprah IKA Universitas Terbuka ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran dari ikatan alumni ini, Pak. Nah, menurut Bapak, sebenarnya seberapa penting perlunya ikatan alumni ini pada suatu universitas, Pak? Penting lah ya. Yes. Sangat penting sekali karena ada girah, ada semangat, ada kecemburuan ya. Jadi bagaimana kalau seorang alumni itu kepada alma mater itu bisa bersaing secara global, secara umum di tengah-tengah masyarakat ya, di tengah-tengah persaingan ekonomi, di tengah-tengah persaingan politik, di tengah-tengah persaingan semualah. Jadi harus berkiprah dia. Nah, bagaimana kita supaya bisa ada UT itu di mana-mana gitu kan. Ya, bukan di kelompok kita yang kecil alumni ini aja, tapi harus masuk ke seluruh lini-lini kehidupan itu agar nanti orang tahu kualitas UT itu bisa sejajar dengan universitas-universitas yang ada di seluruh Indonesia bahkan di dunia ya, gitu. Oke, nah berarti sangat penting sekali ya Pak, adanya ikatan alumni ini bagi sebuah universitas gitu ya Pak ya. Luar biasa karena sebagai perpanjangan tangan juga bagi universitas ya Pak untuk mengenalkan universitas ini. Nah, peran IKUT sendiri bagi peningkatan kualitas hidup atau karir alumninya bagaimana ini Pak? Ya, yang pertama ini kita sering ya, saya sering mendapat misalnya laporan, misalnya dia tidak bisa kompetensinya meningkat atau pangkatnya tidak naik atau dia jabatannya tidak ada misalnya kan. Terus dia lagi kuliah di UT nih, ya seperti itu misalnya kan. Gimana Pak Emil? Nanti kita akan mengadakan suatu diskusi kelompok-kelompok ya
yang akan memberikan support ke dia bagaimana trik-triknya ya. Kadang ada juga beberapa teman-teman yang belum terbiasa belajar sendiri gitu. Nah, jadi agak lama tamatnya karena ada juga Pameo misalnya di UT ini akan kita pangkas gitu. Masuknya mudah, keluarganya susah. Nah, seperti itu kan. Nah, itu kita pangkas. Kenapa? Ya tidak bisa kalau sudah ujian lulus saja, nggak ada juga di UT. Tapi tetap kita orang-orang yang harus berkualitas yang keluar. Nah, tapi kita akan berikan suatu pembinaan, bimbingan dan segala macam kepada alumni-alumni tersebut. Gitu. Oke, nah luar biasa sekali. Jadi sangat memperhatikan sekali ya Pak alumni-alumni UT ini. Nah, sejauh mana IKA UT ini melibatkan alumni dalam kegiatan-kegiatan di UT Pak, baik yang akademik maupun non akademik? Ya, jadi kalau kita dengan pihak UT kan bermitra nih. Ya, kalau ada misalnya kalau waktu wisuda itu akan ada nanti akan diberikan suatu waktu kita untuk memotivasi alma mater, alumni misalnya kan. Terus kita juga diberi kesempatan untuk mendata anggota kita seperti itu. Kemudian juga kalau hal-hal yang lain itu para alumni di daerah-daerah apabila mungkin ujian itu dia akan memberikan suatu kontribusi misalnya buku, kisi-kisi, ya mau ujian atau bimbingan dan segala macam, terutama di daerah-daerah dan terfokus kadang-kadang di Pokja. Itu banyak sekali peran-peran dari alumni kepada mahasiswa kita gitu. Ya pada prinsipnya UT kita ini harus berkembang dan dikenal masyarakat serta mempunyai kontribusi terhadap masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk dia berkarir dalam dunia kerja gitu. Oke, begitu ya Pak. Jadi memang tetap dilibatkan ya dalam kegiatan-kegiatan yang ada di UT ini. Semua ini pihak UT kita juga berterima kasih kepada UT yang terus melibatkan kita para alumni dalam semua kegiatannya. Oke, begitu Pak. Jadi tidak terlepas juga ya alumni ini dengan UT selalu berkontribusi gitu ya Pak. Oke, nah ini juga hal yang pasti banyak dipertanyakan Pak, karena kebanyakan mahasiswa UT itu kan kuliah secara online. Nah jadi mungkin kurang interaksi secara langsung gitu kan Pak, dan juga kedekatan emosionalnya mungkin juga kurang gitu Pak. Nah setelah tamat mungkin gak mudah juga untuk mengajak teman-teman ini untuk bergabung dalam ikatan alumni. Nah itu bagaimana tuh? Ya ini memang suatu dilema bagi kita karena secara psikologis dia tidak pernah bertemu, tidak berinput, tapi dengan suatu kiat bagi kita seperti kita masuk dari suatu hal yang berbau sosial seperti ini, misalnya gempa, galodo, kita datang, rupanya ada ya alumni UT ini memperhatikan kita, gitu baru ya, dia Pak. ini kan kayak di Pasaman kita tuh, Pak ada ya alumni, besok kita datang, Pak kita makan di sini dulu, kita kumpul-kumpul dulu sama alumni, ya seperti itu kan. Jadi kita masuk dari sana gitu kan. Tapi itu tugas saya dan juga teman-teman pengurus lain mengetuk hati para alumni UT itu supaya mau berkontribusi terhadap organisasi kita, terutama terhadap teman-temannya dan juga untuk UT sendiri. Oke, jadi memang kita menyentuh secara langsung dulu walaupun tidak selama berkuliah tidak ada kedekatan emosional. Nah, kita yang menyentuhnya secara langsung gitu ya, Pak ya, agar terasa manfaat IKUT ini. Jadi teman-teman juga bergabung demi mempererat silaturahmi dan juga kekeluargaan pastinya ya, Pak. Oke, teman-teman semua. Nah, kita akan jeda sejenak dulu sebelum kita masuk ke segmen berikutnya. Sama-sama kita saksikan tayangan video berikut ini. Abel, sampai kapan kamu mau diemin aku kayak gini? Kamu tuh sadar gak sih, selama ini tuh kamu udah bohongin aku. Bohong? Aku bohong apa, Bel? Selama ini tuh kamu alasan untuk kuliah, tapi nyatanya apa? Kamu malah nongkrong sama teman-teman kamu di kafe, kamu malah santai di rumah. Nih aku punya semua buktinya nih, coba kamu lihat. Astaga, Bel, aku beneran kuliah. Kan aku kuliah di universitas terbuka, jadi aku gak harus datang ke kampus dan aku bisa kuliah tanpa ninggalin hobi-hobiku. Emang iya? Iya dong sayang.
Karena cuman UT satu-satunya universitas negeri yang kamu bisa kuliah di mana aja dan kapan aja. Tapi kalau kamu satu-satunya yang harus saya. Oke, kembali lagi kita dalam membahas mengenai kiprah dan peran Ikatan Alumni Universitas Terbuka. Nah, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Emil Zon, Ketua Ikatan Alumni Universitas Terbuka. Kita telah membahas mengenai kiprah dan perannya. Nah, mungkin kita akan membahas dari segi Universitas Terbukanya gini, Pak. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri, itu bagaimana kualitas pembelajaran dari Universitas Terbukanya, Pak? Sebagai alumni Universitas Terbuka ini, Pak. Ya, saya pengalaman dengan teman-teman saya aja ya. Iya. Pertama dengan diri saya dulu, saya pernah ikut PKPA misalnya kan. Kemudian pernah juga ujian advokat, ya kan. Dan saya sendiri bisa bersaing dengan dari universitas lulusan manapun gitu. Terus teman-teman saya yang juga bersama saya itu pernah ujian notaris, ya ikut notaris di Jakarta, di universitas ternama di sana, bisa bersaing. Bahkan ada yang melapor ke saya itu, Pak, saya ada ranking 14, 15 dari ribuan, dari 1000 misalnya kan. Nah, kan lumayan gitu bisa bersaing seperti itu gitu kan. Jadi kalau kualitasnya pertama tentu dari diri dia sendiri gitu kan, untuk meningkatkan, mengupgrade bagaimana kualitas dia dalam keilmuannya. Yang kedua untuk standar kita tentu dan setahu saya belajar dengan orang-orang yang cukup qualified, ada profesornya, ada doktor S3 dan segala macam yang memang sudah teruji. Kemudian juga dari segi penyelenggaraan sudah terakreditasi ya kita ini. Nah, tentu dari diri kita sendiri lagi untuk bisa melakukan suatu persaingan di tingkat global, di tingkat dunia kerja di luar setelah kita menyelesaikan pendidikan. Oke, artinya itu sudah terjawab kualitas pembelajaran di UT dengan menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas juga. Jadi kita tidak kalah saing dengan universitas-universitas lainnya. Kita mampu bersaing ya Pak ya, baik di dalam dunia kerja. Nah, membahas mengenai dunia kerja, itu proses pembelajaran di UT itu artinya membantu bagi alumni untuk di dunia kerja, Pak. Membantu sekali ya. Membantu sekali ya, Pak. Bahkan di dunia kerja ini pertama sekali tentu meningkatkan kompetensinya. Misalnya seorang pegawai yang lulusan SMA kemudian bekerja belajar di UT jurusan administrasi, tentu dia akan meningkatkan kompetensi dia ya. Kemudian bagi yang tamat SMA belajar di sini ya, setelah SMA di Universitas Terbuka, tentu dia akan mempunyai suatu kompetensi, mempunyai kemampuan dalam persaingan. Dan seperti saya katakan tadi yang sudah berulang, sebelum-sebelumnya UT ini merupakan penghasil terbanyak untuk ASN dari universitas ada di seluruh Indonesia. Buka aja internet itu. Iya. Siapa yang terbanyak penghasil ASN? Nah, Universitas Terbuka. Gitu. Tapi ini banyak sekali ya kalau di lapangan yang belum dipahami oleh masyarakat. Nah, seperti di rumah saya lah misalnya kan, ada yang pegawai saya, masukkan aja dia enggak sekolah, nah masukkan aja lah di UT kata saya kan. Anaknya ada pendidikan, ada pertanian, ada hukum, segala macam kan. Enggak untuk orang Bakarajo aja tuh Pak. Nah, seperti itu kan. Nah, itulah masih seperti itu ya Pak ya. Itulah tugas kita nih alumni UT nih, berperan di luar, meyakinkan bahwa UT itu kita belajar tanpa pintu, tanpa jarak, ya, tanpa waktu dan setiap saat, dan biaya terjangkau, dan kita menghasilkan suatu alumni yang bisa bersaing, ya. Tidak ada ijazah misalnya kita masuk ke suatu
dunia kerja atau kita masuk ke pemerintahan. Misalnya ini ijazah kita, dari UT, enggak bisa, enggak ada seperti itu, ya. Nah, gitu. Jadi kayak saya di ijazah di mana, di PKPA, di ujian advokat diakui ijazah. Jangan ragu lagi untuk kalau berkuliah di UT. Iya, jangan ragu lagi pilih universitas terbuka ya Pak ya. Karena dari yang Bapak bilang, yang ASN terbanyak itu sudah membuktikan kualitas dari lulusan-lulusan universitas terbuka ya Pak. Jadi teman-teman untuk bekerja, jangan ragukan ijazah dari universitas terbuka karena sudah diakui, malah dicari mungkin lulusan dari universitas terbuka ini dengan kualitasnya tadi begitu ya kita Pak ya. Universitas negeri kok. Iya, mungkin banyak sekali teman-teman yang belum tahu bahwa universitas terbuka itu merupakan universitas negeri ya Pak. Oke. Nah, kegiatan promosi nih Pak yang dilakukan dari IKUT ini untuk lebih mengenalkan UT kepada masyarakat ini seperti apa Pak? Ya tadi seperti ke sekolah-sekolah, ke masyarakat. Gitu ya, bahkan sekarang saya bercita-cita itu ke dunia kerja, kan banyak tuh pekerja-pekerja paruh waktu atau pekerja-pekerja yang dari SMK, dari SMA yang bekerja di kafe atau di mana gitu kan. Nanti kan ada serikatnya. Nah, rencana mungkin kita juga ke depannya akan mencoba bekerja sama dengan mereka, ya, mengadakan seminar, kita bawa UT untuk memperkenalkan UT ini. Jadi dia sambil bekerja, dia bisa belajar. Karena saya ketemu pertanyaan kadang-kadang, berapa uang masuknya Pak? Berapa uang pembangunannya? Seperti itu kan. Berapa uang ini? Ya, itu seperti itu kan. Tentu itu nanti pihak UT yang menerangkan. Tapi kita akan bekerja sama secara organisasi dengan serikat-serikat pekerja atau organisasi sosial agar kita bisa masuk ke sana nanti besok. Oke. Nah, mungkin Pak, Bapak sebagai alumni UT ya Pak. Nah, apa keunggulan dari universitas terbuka dibandingkan dengan universitas lainnya ini Pak? Ya unggulnya udah jelas ya. Ini adalah universitas pertama yang memakai teknik teknologi media. Berbasis online, berbasis media. Sekarang kan sudah mulai ada berdiri universitas-universitas lain kan, sudah mulai didirikan. Tapi ini yang pertama, ya keunggulannya. Yang kedua, ada yang pingin, kalau tidak salah pingin juga masyarakat ataupun pelajar-pelajar tamat SMA yang ingin tatap muka. Sebenarnya di sini kalau kita mendaftar, setahu saya kita bisa memilih mau online atau separuh online, separuh tatap muka, atau ingin tatap muka. Sekarang sudah dibuka. Kalau dulu kan kita keunggulannya seperti itu, kapan saja, sampai saat saja. Tapi yang jelas sekali ya, UT ini terstruktur. Ujiannya ya terstruktur, masuk terstruktur, waktunya sudah jelas. Tidak ada ujiannya diundur gitu kan. Nanti dulu, kapan dulu, dosen belum datang, tidak ada seperti itu. Jadi kita mendaftar, kita dapat modul, belajar, tanggalnya kita ujian itu sudah jelas, tanggal sekian kita ujian, jam sekian kita ujian. Dan itu terstruktur semuanya, kita bisa mengatur. Satu lagi keunggulannya, misalnya kita UT Padang, kita sedang pergi ke Makassar, misalnya seperti itu, kita bisa ujian di Makassar. Ya. Kemudian kita misalnya dapat rezeki, ternyata kita lagi jalan-jalan ke luar negeri, ke Malaysia atau ke Eropa, seperti itu. Nah, kita bisa ujian di sana. Bisa ujian juga di luar negeri? Bisa, ya, karena kita juga ada ikatan alumni UT luar negeri dan juga UT luar negeri ada bisa kita dimanapun. Tersebar kita ya Pak, mancanegara. Jadi ada dulu teman-teman saya dia mendaftar di sini karena orang tuanya sakit di Bogor, dia menungguin, dia ujian di Bogor. Bisa seperti itu. Jadi tidak harus kita datang ke kampus kita atau di tempat yang kita tuju seperti itu. Nah, itu semua sudah sangat apik dan sangat terstruktur sekali dibikin oleh UT.
Oke. Nah, jadi kalau yang dia tangkap itu UT ini sangat fleksibel Ya, gitu ya, Pak fleksibel ya. sekali. Fleksibel sekali bagi Ya. teman-teman yang sudah bekerja atau punya kegiatan lain dan juga terstruktur. Jadi teman-teman yang sudah mengatur jadwal, nah UT sudah terstruktur jadwalnya gitu ya, Pak. Jadi tidak mengganggu kegiatan pekerjaan teman-teman begitu ya, Pak ya. Dan terkait biaya kuliahnya gimana tuh, Pak? Kalau Aduh, menurut Bapak? kalau kuliah nih, kalau saya dulu jangan disebutkan lah gitu. Memang kalau saya pribadi dulu ya, terus terang nih, saya nggak tahu sekarang berapa biayanya seperti itu ya. Kalau saya dulu satu SKS itu 35.000. 2000 berapa saya masuk Pak? 2014 ya. Ya, itu 35.000 per satu SKS. Saya mengambil 20 SKS berarti 700.000. Kemudian ada buku-buku, modul mungkin sekitar 250 ya, sekitar 900-an. 6 bulan. Wah, satu semester 900-an di mana lagi Ya, gitu ya. ya, Pak. Tapi yang sekarang saya nggak tahu biayanya mungkin. Kurang lebih hampir sama, Pak. Hah? Ya, mungkin katanya ini bocorannya lebih kurang sama lah. Iya. Nggak mau ya. Karena memang pemerintah itu UT ini sebagai ujung tombak nih untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan biaya terjangkau gitu. Ya. Sangat-sangat terjangkau sekali biayanya. Sayang sekali kalau ada anak-anaknya yang tidak sekolah, yang segala macam tidak melanjutkan kuliah. Ya. Di UT lah pilihannya. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Sudah fleksibel, terjangkau biayanya, Iya. kampus negeri ya Pak. Iya. Kualitas mahasiswa jangan diragukan lagi, apalagi kualitas kampusnya. Iya, ya, Pak. dosen-dosennya juga terpilih gitu kan. Oke. Pembimbing-pembimbingnya juga terpilih gitu. Cuma pembimbing di sini diseleksi dulu semua nih. Wah. Semua juga tuh. Dan juga tidak mempersulit mahasiswanya Oh, pastinya enggak, ya Pak. Ya, kalau datang kita ke depan itu langsung dari mulai satpamnya semuanya sampai ke depan itu sangat-sangat ramah sekali. Oke, Pak, luar biasa. Nah, Pak, mungkin pesannya lagi Pak untuk teman-teman alumni dari Universitas Terbuka ini Pak, boleh? Oh iya, itu yang saya ini. Marilah kita bersama-sama nih alumni UT, satu meningkatkan kompetensi kita, mengupgrade diri kita bahwa kita mempunyai suatu kemampuan sebagai alumni UT. Ya. Yang kedua, marilah kita bersama-sama membangun alumni kita ini dari semua bidang kita berperan, ya bidang sosial, keagamaan, ya kemudian kemasyarakatan, sosial, politik semua harus kita berkembang. Kemudian yang paling penting karena kita bermitra dengan UT, kita memasyarakatkanlah UT ini bahwa ini merupakan suatu universitas pilihan bagi kita untuk bersekolah. Dan ditujukan sekali kepada masyarakat-masyarakat yang di sekitar kita itu yang tidak sempat dia berkuliah dengan pilihannya, marilah kita ke UT. Jangan biarkan saudara atau teman-teman kita atau famili semuanya yang sampai tidak bersekolah atau kuliah di perguruan tinggi. Oke, luar biasa sekali teman-teman semua. Pesan dari ketua alumni kita buat teman-teman para alumni ini, jangan lupa ya dengan alma maternya ya Pak, dan juga kita untuk membantu teman-teman yang lain ya Pak ya. Oke, nah teman-teman semua, sebelum kita masuk ke sesi akhir dari podcast kita pada kali ini, kita akan jeda sejenak setelah tayangan video berikut ini. Di era kekinian, semua orang cari tempat nyaman. Dengan ujung jarimu, kamu bisa mendapat semua yang kamu mau. Begitu pula kuliah di Universitas Terbuka. Kuliah di mana saja, semudah dan senyaman itu. Oke, teman-teman semua, tidak terasa kita sudah masuk kepada sesi akhir podcast Imut kita pada hari ini. Nah, mungkin Pak ada closing statement nggak untuk teman-teman semua, baik bagi masyarakat, alumni ataupun Universitas Terbuka ini? Ya, ada 3 nih poinnya. Pertama, kepada seluruh alumni UT agar berkiprah ya di dalam organisasi, kemudian juga berkiprah di dalam masyarakat, berkiprah dalam semua seni kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya.
Yang kedua, kepada masyarakat, jangan sampai dibiarkan anak tidak kuliah. Datanglah ke UT, karena UT ini sudah terakreditasi A, sama dengan universitas lain. Dan juga sudah terakreditasi internasional oleh International Council Distance Education, ya, dengan status kelayakan. Dan juga UT ini kita sangat fleksibel. Fleksibel itu apakah kita mau online saja, atau mau tatap muka, atau separuh-separuh, atau satu mata kuliah saja yang online, atau 3 mata kuliah saja yang online, atau yang 2 tatap muka, semua bisa diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kita. Kemudian juga sangat berkualitas. Kenapa berkualitas? Karena sudah mulai dari atas kita semua mementingkan mutu, baik dari segi pengajar, tempat, ya, dan juga lulusan yang akan kita sebar nanti ke seluruh Indonesia. Kemudian kepada mahasiswa, ya, jangan sampai merasa bahwa kita itu tidak sama dengan yang lain. Kita sejajar dengan universitas-universitas yang ada di seluruh Indonesia. Sekian. Oke, terima kasih banyak Pak sekali lagi kehadirannya bersama kami, telah sharing juga kepada teman-teman semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk podcast kita kali ini, telah meluangkan waktunya juga di tengah kesibukan luar biasa padat sekali jadwal beliau ya teman-teman semua. Oke, nah teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita UT Padang. Nah, di sesi akhir ini tadi Pak Emilson sudah memberikan pesan kepada alumni. Dari saya pesannya hanya dekati alumni, jadikan relasi Universitas Terbuka selalu di hati. Oke, teman-teman semua, sekali lagi kami mohon pamit undur diri. Saya Nadira Fatanisa dan juga Bapak Emilson. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.